Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Abadiah dengan NIM 612012301334. Saya dari kelas RA4 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Maksud dari video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Penghantar Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Syahroji Eskom MM, yaitu mempresentasikan resumen materi yang telah kita pelajari. Baik, jadi tugas UAS Penghantar Teknologi Informasi itu meresum dari materi 1 sampai 10. Materi yang pertama yaitu tentang penghantar teknologi informasi. Terjun ke dunia teknologi informasi untuk memahami definisi dan sejarahnya serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Selanjutnya ada definisi teknologi informasi. Yang pertama ada dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Adapun perkembangan teknologi dan pendukung efisiensi. Selanjutnya ada sejarah teknologi informasi. Mulai dari mesin hitung, teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanik dan kartu pos. Adapun zaman komputer serta internet di era digital. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi komunikasi, hiburan, serta berbelanja online. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada kolaborasi. Nah, menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis yang ada adalah tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Ada pemasaran dan penjualan serta pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama ada keselarasan teknologi dan proses, sumber daya dan kompetensi. Nah, keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama, automasi dan efisiensi. Teknologi informasi memungkinkan automasi berbagai tugas dan proses, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya ada akses ke informasi dan komunikasi global. Yang terakhir ada masa depan teknologi informasi. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan, yang kedua ada komputer kuantum, dan terakhir adalah realitas virtual. Selanjutnya yaitu materi 2 tentang pengertian dan definisi komputer. Nah, adapun definisi komputer, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, mengolah, dan menyimpan dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer dapat mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Selanjutnya ada komputer analog. Di sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Selanjutnya ada komputer mekanik. Komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung Bebike, menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya ada generasi komputer pertama. Yang pertama ada komputer tabung vakum, yang kedua Programmable Rechner, yang kedua Univac One. Selanjutnya ada generasi komputer kedua yaitu ada transistor, kartu ponsel, dan komputer arsitektur pipa. Dan generasi komputer ketiga yaitu sirkuit terpadu, PC dan personal komputer, sistem operasi dan GUI dan MUX. Selanjutnya ada generasi komputer keempat. Yang pertama ada perkembangan jaringan, teknologi bergerak, dan computing yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu tentang dasar-dasar perangkat keras. Yang pertama yaitu alat input dan output. Nah, di sini ada keyboard, monitor, printer, dan mouse. Selanjutnya ada alat penyimpanan. Yang pertama ada hard drive atau HDD, yaitu salah satu alat penyimpanan dalam komputer. Dan yang kedua ada solid state drive. Jadi SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Selanjutnya ada flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portable yang praktis. Selanjutnya ada sistem komputer. Yang pertama ada komponen, sistem operasi, dan perkembangan. Yaitu materi yang keempat tentang konsep program dan sistem software.
Nah, tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak itu konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan efisiensi kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall, agile, dan DevOps. Selanjutnya ada peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada perubahan kebutuhan dan kualitas dan keamanan. Selanjutnya ada keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada produktivitas tinggi, kualitas unggul, peningkatan keamanan, dan peningkatan pengendalaan. Selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Di sini ada pengertian grafik. Yang pertama ada komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada kreativitas. Grafik memungkinkan penambahan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Selanjutnya ada tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Selanjutnya ada visualisasi data. Nah, grafik ini menjadi alat yang penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleksitas secara yang jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada hipermedia dalam presentasi. Nah, di sini ada yang pertama yaitu pengertian hipermedia. Apa sih hipermedia? Jadi hipermedia itu mengacu pada teks, gambar, suara, dan media yang lain yang berhubungan secara non-linear dalam presentasi. Selanjutnya ada interaktivitas dan manajemen. Selanjutnya ada pentingnya multimedia dalam presentasi. Untuk apa sih? Yang pertama itu untuk komplektivitas informasi, yang kedua untuk interaksi audiens, dan yang ketiga untuk kreativitas ekspresi. Selanjutnya, pentingnya antara grafik, hipermedia, dan multimedia itu yang pertama ada grafik, bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Yang kedua ada hipermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dan presentasi. Dan yang terakhir ada multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Nah, penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi itu yang pertama, grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia itu memberikan pengalaman interaktivitas pada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Dan yang ketiga ada multimedia, gabungan teks, gambar, dan video untuk menyampaikan informasi lebih menarik dan komprehensif. Materi selanjutnya itu materi yang keenam tentang mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Nah, lebih dari sekedar mengetik, proses kata melibatkan pengolahan, penyuntingan, dan penyelesaian untuk hasil terbaik. Dalam presentasi ini akan diulik bagaimana keadaan ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, adapun alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kita. Ada fitur kolaborasi, yang kedua ada tool penyuntingan PDF, spelling dan grammar check, dan word search dan insert media. Selanjutnya ada Spearheads sebagai alat pengolahan data, yaitu ada laporan keuangan, menyajikan data keuangan dalam keuangan bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua ada perencanaan fitness, itu mencatat jadwal senam dan latihan untuk memantau kemajuan, keperawatan, dan kesehatan. Dan yang ketiga ada perencanaan proyek, membuat jadwal dan rencana memenuhi proyek dalam waktu yang cukup padat. Selanjutnya ada software statistik. Adapun SPSS yaitu
software untuk memproseskan data dan statistik dan analisis data. Yang kedua ada Microsoft Excel, software untuk membuat grafik dan tabel secara melakukan pengolahan data yang sederhana. Dan yang ketiga ada SAS, software lengkap untuk memproseskan analisis dan statistik pada skala yang besar. Nah, statistik dan data analisis itu ada statistik deskriptif, ada uji hipotesis, dan analisis variansi atau ANOVA. Selanjutnya ada visualisasi ilmiah, ada astronomi, kedokteran, dan genetika. Nah, perhitungan risiko dalam publishing, ada keamanan sistem, rendahnya biaya produksi, dan keuntungan lingkungan. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh tentang manfaat database dan pengimplikasiannya. Nah, selanjutnya ada pengertian database. Database adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Database kemungkinan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Selanjutnya ada manfaat penggunaan database. Ada yang pertama yaitu penyimpanan efisiensi, aksesnya lebih mudah, pemeliharaan data, dan analisis data. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama ada manajemen persediaan. Database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Yang kedua ada manajemen hubungan. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Selanjutnya ada analisis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data, penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dalam meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan database. Yang pertama ada skalabilitas, yang kedua ada kecepatan dan kinerja, dan yang ketiga kesesuaian dan pengaturan. Selanjutnya ada pengembangan database di masa muda. Nah, adapun database terdistribusi, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI, dan lebih terfokus pada keamanan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8 tentang pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Selanjutnya yaitu ada Basic of Computer Networking. Yang pertama ada Local Area Network, yaitu memahami LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam era terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Selanjutnya ada WAN Network, pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jaringan geografis yang luas, memungkinkan kemungkinan yang global. Selanjutnya ada Network Protocol, yaitu jelajahi protokol yang penting untuk cara mengatur cara data yang dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang handal. Selanjutnya yaitu ada The Power of Email, ada Efficient Communication, ada Global Connectivity, dan Agile Collaboration. Selanjutnya yaitu ada Telemetry Breaking Barrier. Yang pertama ada Virtual Meeting, Video Conferencing, dan Webinars. Nah, selanjutnya ada Instant Messaging, Connecting in Real Time. Yang pertama Real Time Communication, ada Group Chat, dan Virtual Person. Selanjutnya ada Transferring the World of Information. Yang pertama ada Instant Access to Information, ada Business Efficiency, dan Internet of Things atau WOT. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9, yaitu tentang memahami infrastruktur data dan informasi. Nah, infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait untuk memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis dan distribusi dan informasi secara efektif. Selanjutnya yaitu ada definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Yang pertama ada basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengolah data secara terstruktur. Yang kedua ada konektivitas, yaitu jaringan
Komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data memungkinkan akses dan pertukaran data. Dan yang ketiga ada server dan penyimpanan. Infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk memproses data. Selanjutnya ada komponen utama infrastruktur data. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada sumber data, dan yang keempat ada proses dan alur kerja. Selanjutnya ada peran infrastruktur dalam organisasi. Nah, infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisiensi. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Nah, selanjutnya ada manfaat infrastruktur data yang efektif. Nah, yang pertama itu meningkatkan efisiensi, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, dan yang ketiga ada inovasi pengembangan produk. Selanjutnya ada tantangan dan dalam membangun infrastruktur data. Nah, yang pertama ada kompleksitas, membangun infrastruktur data yang kompleks dengan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan itu menjadikan tantangan tersendiri. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi data itu menjadi prioritas utama. Menerapkan protokol keamanan dan manajemen akses yang efektif diperlukan untuk melindungi dan sensitif. Dan yang ketiga ada sumber daya terbatas. Nah, dengan keterbatasan sumber daya, baik anggaran, keahlian, maupun infrastruktur dapat membangun infrastruktur yang optimal. Dan yang keempat ada perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat itu menuntut organisasi untuk selalu menyesuaikan infrastruktur data mereka. Selanjutnya ada teknologi mendukung infrastruktur data. Yang pertama ada database dan sistem menyimpan. Yang kedua ada jaringan dan konektivitas, dan yang ketiga ada analitik dan visualisasi data. Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Nah, yang pertama ada scalable dan tahan lama. Infrastruktur data harus mampu beradaptasi dalam volume data yang terus bertambah dan kebutuhan yang berkembang. Desain secara scalable memungkinkan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas dan dalam jangka panjang. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Perlindungan yang ketat, protokol akses, dan enkripsi menjadi prinsip hal yang paling penting. Hal ini menjamin keamanan dan privasi tersebut secara privasi informasi dan kritis. Dan yang ketiga ada interoperabilitas. Nah, infrastruktur data yang dirancang dengan baik memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara sistem. Dan yang keempat ada efisiensi biaya. Selanjutnya ada tren perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Nah, perkembangan teknologi kini telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data. Saat ini, kami telah melibatkan tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing dan adopsi big data dan analitika secara implementasi Internet of Things atau IoT dan edge computing. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses. Nah, apa aja sih yang bikin sukses itu? Yang pertama ada perencanaan. Itu mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang kedua ada desain. Itu merancang arsitektur data yang efektif. Dan yang ketiga ada implementasi. Membangun dan mengintegrasikan komponen infrastruktur. Yang keempat ada manajemen. Memelihara dan mengoptimalkan infrastruktur data. Dan yang kelima atau yang terakhir ada evaluasi, itu meninjau dan menyesuaikan infrastruktur. Nah, jadi materi yang sekarang itu materi yang terakhir, yaitu tentang pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan efisiensi. Dan di sini ada awal mula internet. Itu yang pertama, internet berawal dari proyek Apren pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan-tujuan komunikasi militer. Selanjutnya ada perkembangan teknologi internet. Yang pertama ada kecepatan transmisi data-data, yang kedua ada perangkat terhubung, dan yang ketiga ada komputasi awan.
Selanjutnya ada dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada akses informasi global. Itu internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua ada komunikasi instan. Media dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi itu real time dengan orang di seluruh dunia. Yang ketiga ada peluang bisnis baru. Internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang baru seperti e-commerce dan layanan online. Selanjutnya ada terbukanya akses pendidikan. Kelas online, sumber daya digital, dan perpustakaan virtual memperluas kependidikan. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup akibat internetnya. Ada apa aja sih? Yang pertama ada gaya hidup digital. Yang kedua ada sumber informasi utama. Yang ketiga ada kehadiran online. Itu kehadiran dan reputasi online itu menjadi semakin penting bagi individu dan bisnis. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Nah, dan selanjutnya ada tantangan dan isu terkait internet. Itu yang pertama ada privasi dan keamanan. Ancaman keamanan siber, kebocoran data, dan pengumpulan data pribadi menjadi masalah yang paling penting. Nah, ada konten berbahaya juga menyebarkan informasi palsu, konten yang ekstrim, dan konten-konten dewasa dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengguna. Dan yang ketiga ada kesenjangan digital. Tidak semua orang itu memiliki akses yang sama teknologi internet, menimbulkan kesenjangan digital. Selanjutnya ada masa depan internet. Masa depan internet itu yang pertama ada teknologi 5G, yaitu jaringan giga akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet, mendukung kemajuan teknologi di masa depan. Yang kedua ada Internet of Things, yaitu pertumbuhan lot akan memperluas konektivitas dan otomativitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada kecerdasan buatan, itu menerapkan kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama ada konektivitas global. Itu internet telah menciptakan dunia yang berhubungan secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Nah, terus ada inovasi berkelanjutan. Ini perkembangan teknologi internet terus mendorong peluang baru di berbagai bidang-bidang. Dan ada tantangan yang terus berkembang. Itu membawa tantangan kesenjangan digital yang harus ditangani. Terima kasih. Jadi sekarang adalah materi yang ke-11. Nah, di sini yaitu tentang e-business, electronic business, dan e-commerce atau electronic commerce. Di sini ada pengertian e-business dan e-commerce, electronic commerce. Nah, mereka itu adalah konsep yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan aktivitas bisnis dan transaksi komersial. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang penting. E-bisnis itu mencakup semua aspek pengguna teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang sering dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce adalah subset e-bisnis yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian barang melalui jasa atau internet. Selanjutnya ada perbedaan utama e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama itu e-bisnis itu lebih luas dan mencakup semua aspek operasi bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk manajemen rantai, pasokan, terus ada manajemen hubungan pelanggan. Sedangkan e-commerce itu lebih fokus pada transaksi komersial online, contohnya toko online, terus digital produk, dan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh implementasi e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis itu perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan dan mengelola operasi bisnis mereka, atau menggunakan CRM untuk melacak interaksi pelanggan dan meningkatkan layanan. Sedangkan e-commerce itu toko online seperti Lazada atau Shopee yang menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform online. Dengan kata lain, semua e-commerce adalah bagian dari e-bisnis, tetapi tidak semua e-bisnis adalah e-commerce. Selanjutnya ada tantangan e-bisnis, electronic business, dan e-commerce, electronic commerce. Nah, mengoperasikan e-bisnis dan e-commerce memiliki tantangan yang unik dan kompleks. Adapun beberapa tantangannya, yang pertama adalah tantangan e-bisnis, keamanan data, integrasi sistem, perubahan teknologi, perubahan manajemen, kepatuhan dan delegasi, biaya implementasi. Sedangkan tantangan e-commerce itu keamanan transaksi, pengelolaan logistik dan pengiriman, persaingan yang ketat, pengalaman pelanggan, pemasaran digital, dan skalibilitas.
selanjutnya yaitu ada strategi e-commerce. Yang pertama ada optimasi pengalaman pengguna, terus media sosial, manajemen investasi dan logistik, layanan pelanggan. Dan ada pertimbangan dalam e-commerce itu keamanan dan privasi, kepatuhan hukum dan regulasi, analisis dan pengukuran, diversifikasi produk. Sekarang materi yang ke-12 yaitu keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer adalah disiplin yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari akses yang tidak sah, pencurian, kerusakan, atau gangguan. Ini melibatkan penerapan berbagai teknologi kebijakan dan praktik untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan komputer ini, individu dan organisasi dapat melindungi informasi dan sistem mereka di berbagai ancaman siber. Nah, dengan memastikan keamanan komputer yang efektif, organisasi dapat melindungi aset digital mereka, menjaga operasi berjalan dengan lancar, dan memenuhi kewajiban hukum serta etika mereka terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan. Pencegah kejahatan komputer itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis. Adapun merancang kebijakan keamanan komputer. Merancang kebijakan keamanan komputer secara efektif itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi, mudah dipahami oleh semua anggota, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Merancang kebijakan keamanan komputer secara efektif itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mudah dipahami oleh semua anggota dan dapat diimplementasikan secara efektif. Nah, yang terakhir, dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat mengembangkan kebijakan keamanan komputer yang kuat dan efektif, yang tidak hanya melindungi aset informasi mereka, tapi juga membangun budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Jadi teman-teman, ternyata materinya itu ada 13 materi. Yang ke-10 tadi ternyata bukan yang terakhir. Sekarang adalah materi yang terakhir, yaitu yang ke-13 dengan judul perencanaan sistem. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu perancangan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami, mengembangkan, dan mengkodifikasi kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Selanjutnya ada langkah umum perancangan sistem. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, yang kedua analisis sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima penguji dan validasi. Dan yang keenam ada deploy atau pemeliharaan, yang ketujuh ada dokumentasi, dan yang ke-8 pelatihan dan dukungan. Nah, sekarang ada contoh perancangan sistem nih. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem manajemen investasi, langkah-langkah perancangan sistem itu mungkin melibatkan pengumpulan kebutuhan dari staf gudang dan manajemen untuk mengetahui fitur atau apa saja yang dibutuhkan. Adapun melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak dibangun. Yang ketiga ada merancang arsitektur sistem, termasuk database untuk menyimpan dan inventaris dan antarmuka untuk memasukkan dan pengelola data. Memberikan dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk memastikan berjalannya dengan baik. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat program. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua desain program, yang ketiga ada pengkodean, dan yang terakhir ada pengujian. Ada debugging, dokumentasi, dan pemeliharaan. Thank you for watching.